desa kan, cuma di organisasi. Kalau ini lebih apa lebih. Tapi kalau dimasukkan nggak apa-apa kan? Ya, emang ini dimasukkan ke sini. Nggak ngaruh. Ya. Mayor Jenderal TNI Kunto Arif Wibowo, SIP. Staf Ahli Bidang Ekonomi Setjen Wantanas mengenalkan kepada kelompok tani Desa Banyuurip kompor biomas Brunner. Disambut hangat Kepala Desa Banyuurip Teguh Susanto Mayor Jenderal TNI Kunto Arif Wibowo, SIP, beserta beberapa anggotanya menerangkan tentang kompor biomas Brunner. Antusias kelompok tani Desa Banyuurip menyambut baik apa yang diterangkan Mayor Jenderal TNI Kunto Arif Wibowo, SIP, tentang kompor biomas Brunner di tengah langkanya kebutuhan gas LPG 3 kg. Jadi ini masing-masing 5 kelompok ini dari RW 1 sampai RW 5. Ini petani di Banyuurip berjumlah 154 orang itu. Kira-kira wanitanya 24 orang, sisanya perempuan. Wanitanya 24 orang, sisanya laki-laki. Dari sini kita ingin memperkenalkan bahwa kelompok tani RW 1 adalah Patabu, singkatan dari Paguyuban Tani Banyuurip. Itu Patabu 1, kemudian yang RW 2 Patabu 2, RW 3 Soroyasan, RW 4 itu Patabu 4, dan RW 5 kelompok tani Juru Tengah, karena berlokasi di Juru Tengah. Dan untuk Juru Tengah dan Soroyasan sudah berbadan hukum. Ada 2 kelompok yang sudah berbadan hukum. Nah, di sini perkenalan bahwa setiap kelompok ini hanya mewakilkan mungkin 4 orang atau 5 orang. Jadi ini ada ketua kelompok, serta bendara atau anggota. Kemudian sebelum kita diberikan penjelasan, mungkin kita belum berani bertanya apa yang kita tanyakan. Barangkali nanti yang lain akan ada pertanyaan. Nah, sekarang kita perkenalan sudah. Sekian dan dari kualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin, Bapak matur nuwun Pak Ahmad atas pertanyaannya. Mungkin sebelum acara sesi diskusi dipun milih rumiyin buatan agenda menika. Mohon izin wekdalipun dumateng para Bapak Ibu ingkang rawuh wonten ing wekdal menika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Majen Kunto Arif Wibowo SIP beserta jajaranipun. Saya mencoba menggambarkan seperti kasus saya menghadapi masalah di Probolinggo. Menyelesaikan sekian dan 40 tahun nggak selesai.
masuk air, kemudian pintu air dan petugas air. Kita dalami dulu bahwa persoalan air ini, kalau yang dibuat irigasi itu istilahnya senior user, betul ya. Tapi air yang terpakai rata-rata sudah terbuang, tidak bisa lagi kembali untuk dipakai. Saya tidak mempermasalahkan petugasnya, tidak saya mempermasalahkan besar debit airnya, tapi saya mencari alternatif penyelesaiannya, yaitu dengan cara membangun ekosistem kembali, air yang dibuang kembali lagi masuk. Konflik petani sawah dan petani ikan yang keluar dari kolam ikan itu ngeluarin amonia, kotoran, rusak. Kemudian dari sawah juga pakai kimia, rusak. Dari sawah nggak bisa ke ikan nggak bisa. Saya waktu itu tanya Bupati udah Pak Betul, saya udah nggak bisa Pak Betul, 40 tahun sudah turun temurun masalah rebutan pintu air sampai bunuh-bunuhan. Terus saya tanya wakil bupatinya juga kebetulan perempuan, dan Pak Betul saya ikut nemenin aja. Misalnya saya datang, itu pendemo, nggak ada satupun yang nemuin, tapi saya temui, saya ajak lagi yang nggak ikut, udah gabung. Saya jelaskan seperti sampaikan ke Bapak. Pokoknya Pak Danjen kalau tidak berhasil, kami demo lagi lebih banyak. Oh iya, saya bilang boleh, sak banyak-banyaknya. Tapi saya minta waktu 2 minggu, 3 minggu, air ini ikuti polanya kita. Saya waktu itu kegiatan, sebetulnya udah lupa juga Pak, hampir 2 minggu lebih. Akhirnya saya paksakan datang, saya tunggu. Begitu saya nyampe, saya kok nggak ada orang gitu kan. Kemana nanti ditunggu di tempat sawah sama ikan. Oh iya, jadi kan masalah banyak gitu. Kepala saya ini, saya terlambat datang pasti masyarakat demo kan gitu kan. Tapi saya kesana nggak ada demo Pak. Semua sudah ada di kolamnya dan sudah ada di sawahnya. Dan saya dilihatkan, itu sawah yang ada ikannya. Karena air yang keluar dari ini saya fermentasikan, saya ini dengan mana yang namanya bios tadi itu. Ini sebetulnya saya bukan jual produk Pak ya, tapi ini saya tanyakan waktu saya hadapi kebakaran hutan di Sumatera Selatan. Bagaimana ekosistem ini terbangun dari yang dia makan bisa lagi terurai menjadi nilai. Nah ini saya pakai ini Pak, perubahan dari ini sebetulnya kalau secara teknis saya nggak bisa, sekali lagi saya tidak ada, tapi kebutuhan petani itu terpenuhi. Ada proteinnya, ada mikrobanya, salah satu kita sudah tinggi lah di atas 10-15. Nah waktu itu saya bilang kenapa kok tidak jadi demo? Udah Pak, kita kayak gini aja, air ini nggak kebuang, air ini kepake. Karena dari ikan bisa ke sawah, sawah bisa ke ikan. Nah karena ada ini, gitu. Jadi amonia diurai, kemudian nitrit hilang, oksigen bagus, air yang keluar ke sawah juga air sehat. Air yang dari sawah kena ke kimia, dia netral lagi dengan ini. Jadi air berputar Pak. Nah selama ini kan irigasi kebuang, ya kan? Ini sudah katanya alam yang mencuci melalui sungai. Masalahnya kita pakai teknologi tidak harus proses sungai dulu, bisa kembali lagi dipercepat. Nah inilah proses tadi saya bilang. Kalau kita tanya petugasnya nggak sanggup ya karena memang dia bagaimana cara membaginya, air itu sudah terbuang. Itu sampai bunuh-bunuhan Pak Mantan di Linggo Sumatera Selatan. Nah ini mungkin salah satu alternatif bagaimana pengguna tata kelola air itu sendiri menjadi nilai yang bisa digunakan untuk semua komoditi. Air yang dari sawah bisa dibuat minum ke pertanian atau peternakan bisa ke sana. Termasuk konflik limbah sawit dan limbah PLTU, abu, kemudian bekas tambang batu bara. Ini kita treatment ini. Tadi saya juga bilang putus asa bibit itu udah gak keluar lagi Pak, tapi terus muncul lagi.
udah jadi pohon nangka, kan jadi kebun nangka nggak kasih itu dalam waktu nggak lama. Karet juga sudah mati 25 tahun, 20 tahun, 2 minggu keluar lagi ke tanah. Nah sebetulnya kan kita mengembalikan ke sistem itu yang harus kita jawab. Tapi kalau kita ngikutin ini ya nggak ada yang sempat mengembalikan lagi, Pak. Karena semua dikejar produksi, gimana sawah cepat jadi, bagaimana ikan cepat panen, bagaimana cepat ini nggak dipikir untuk kembali. Itu makanya saya developkan satu siklus ini, ada perikanan, ada pertanian, ada peternakan, ada perkebunan. Nila itu tadinya 4 bulan, 3 bulan naik, itu 2 bulan udah panen. Lele 1 bulan setengah udah panen. Nanti kan dipercepat, pakannya dicampurin nih tadi. Ya, tadi itu saya bilang kalau cuma isi pakannya banyak karbohidratnya, ya kita nggak sehat, Pak. Gitu. Airnya juga, yang kalau sudah makin banyak amoniaknya, nitritnya juga, ya sama kayak kita kalau keracunan asap itu kan kita sesek napas. Itu sebetulnya kesana. Tapi kalau masalah nanti yang 2 ke 3, saya coba cari. Kalau saya di BWS, di BPS segala macam itu bisa nggak untuk menambahkan masa itu. Tapi kalau mungkin ada solusi yang seperti alternatif tadi, saya rasa 7 bulan aja juga sudah selesai, Pak. Karena apa? Air yang dia layani ini semua terpakai. Nah, selama ini kan air kebuang tadi, saya bilang siapa yang ngurusin air kebuang dari sawah sama ikan? Nah, sekarang pakan ikan katanya. Pelet yang dibuat itu kandungan proteinnya bagus enggak? Kan kembali lagi tadi, kalau kita bicara ikan kan hanya cuma 3 bibit, air, sama pakan. Tapi anak kandang, penyuplai pakan. Selamat siang, Bapak. Kita percobaan untuk kompor biomas ini di saya juga selaku kepala desa di Sukabumi. Sekarang banyak UMKM yang juga mau beralih ke kompor ini karena mungkin sekarang ke depan ini gas itu mulai mahal dan kita juga gitu kan. Kita menggunakan ini kompor ini pertama langsung aja kita air ini di sini. Kenapa ada air? Mungkin ini yang disebut untuk pendinginan gitu kan, pendinginan. Tuh. Juga disebut radiator mungkin ya Pak. Nah ini kita menggunakan aki ya. Aki ini untuk apa? Aki ini di sini ada pemanasan. Apa tuh? Ada blower untuk mengangkat ini. Ini dari on off juga ini. Ini nyala. Nah ini juga ada untuk lampu nih. Lampu kalau kita di bukit ataupun kita ada gempa bumi bisa dipakai juga. Pakai ini lampu di sini, min sama plusnya bisa untuk ngecas juga. Nah, kita langsung aja. Tutupnya yang bro. Ini untuk awal aja. Pak itu udah ada Pak. Nyalain ini aja. Untuk mengawali aja Pak. Mas, yang panjang Mas, yang panjang. Yang panjang itu ada itu. Atau pakai lipat juga bisa. Siapa Pak? Oke. Kalau sudah rata, baru blower dinyalain. Ini nunggu rata ya Pak apinya? Biar nyala dulu nih. Biar nyala dulu, si ranting-ranting itu biar nyala dulu. Setelah rata baru blowernya dinaikkan. Nah, ini sudah seperti kompor gas. Apinya jangan rata Pak.
Mas, pakai tutup itu. Pakai tutup bensin itu. Banyak. Tadi ngomong. Lama soalnya. Kayaknya ada solar tuh. Nah, itu solar. Solar aja yang lebih aman. Siram bro. Dikit aja. Jalan-jalan ke Bisa bengit. mati. Blowernya dibesaran nggak ya Mbak? Biar nyala dulu. Biar rata dulu. Kalau pakai bensin sedikit aja Pak, solar juga sama, hanya untuk awal aja, menyalakan aja. Setelah apinya rata, nanti blowernya dinyalakan, di-on kan. Kasih tisu ya? Apa? Kertas? Cuma nyala sih, cuma lama. Nah, kasih lihat ya. Nah ini kan untuk besar dan kecilnya api ini nih. Style situ. Nah ini gede nih. Dicoba kalau pakai ininya wajan di sini. Si air cepat, nggak nyampe 5 menit ada. Ada banci. Siap. Plastik banci. Ini bahan kayunya sedikit saja ya. Sedikit aja Pak. Ya kita kalau habis nih tinggal gini aja. Makanya nggak begitu banyak tapi Iya. untuk apinya itu Dia butuh baranya aja, hidrogennya yang dipakai buat. Nah, ini hidrogen dari sini Pak. Jadi teknologi hidrogen sebetulnya nih, kadang ya. Ini kalau di kampung hajatan sangat membantu Pak. Nah, silakan isi air Pak. Oke. Nah, kita hitung dari mulai nol nih. Ini modernisasi tungku di desa dulu ya Pak. Biasanya kan kayak tungku di rumah-rumah penduduk di desa kan, cuma di modernisasi. Dan ini lebih bahkan apa lebih. tapi kalau udah dimasukkan nggak apa-apa kan? Ya emang ini dimasukkan di sini. Nggak dipengaruh. Ini bisa untuk lampu, tapi lampunya DC ya Pak? Iya. Lampunya DC. Buat kita handphone juga bisa. Serbaguna. Kalau mati lampu, lagi mati lampu itu bisa pakai itu. Bapak Wibowo yang saya hormati, Kepala Bapak Kepala Desa Banyurip, Bapak Teguh Gantol yang saya hormati, kepada Musbika Kecamatan Banyurip yang saya hormati, dan seluruh hadirin yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Pertama dan yang paling utama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita ucapkan secara bersama kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Rahmatullah wassalamu semoga selalu tercurah kepada uswatun hasanah kita Khatamul Anbiya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Yang saya muliakan Pak Mayor Jenderal Kunto, perkenalkan nama saya Min Pujiono,
salah satu ketua GP3A pengurus air ya, irigasi untuk Kementerian Bayan yang perlu kami suarakan hari ini. Kami ini berpartner dengan PPA, petugas pintu air, untuk Kedung Putri ini, Pak. Teman-teman kami ini sampai hari ini cuma kerja 7 bulan, dimana ketika debit minus, potensi konflik di bawah ini kan besar, karena kita antar kementerian, antar desa itu sama-sama kekurangan air. Kemudian ketika PPA ini cuma 7 bulan, yang jelas kami sangat kesulitan, banyak masalah di lapangan. Sementara dari PPA yang ikut provinsi APBD, Pak, yang Pro Bolong, ini mereka bisa kerja 11 bulan, yang sehingga pelayanannya terhadap para petani pasti lebih maksimal. 2 minggu lalu saya sudah sampaikan juga kepada salah seorang anggota Bappenas, kebetulan ada yang monitoring SIMUK di Bayan, sudah saya sampaikan juga. Sebulan lalu juga saya sampaikan, alasan dari konsultan kami waktu itu perhitungan UMR, karena ada kenaikan UMR yang katanya sudah diplot 11 bulan, ternyata tidak sampai. Oleh karena itu kami mohon untuk bisa diperjuangkan teman-teman para pekerja pintu air ini agar bisa bekerja 11 bulan, Pak, yang dari APBN itu, yang ikut BPBS. Yang selanjutnya saya sangat tertarik dengan kompor ini, karena kebetulan keluarga saya dulu produksi kompor minyak dari tahun 89 sampai 2006, karena ada kebijakan kompor gas terus bangkrut. Kebetulan dulu keluarga saya sudah punya karyawan sekitar 14 orang. Kalau memang ini bisa nanti diproduksi massal, ya insya Allah kita akan belajar banyak, Pak Teguh, karena emang basic di desa kami kalau untuk kompor ya sangat banyak masih. Sekian dulu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.